Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Bantilan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli. Ya, pendapat saya tentang kondisi network di khususnya Telkomsel ya, di Toli-Toli ini ya, yang terdiri dari 10 kecamatan, 102 desa, itu cukup sangat diharapkan oleh masyarakat ya, kebutuhan itu ya, walaupun ada beberapa provider juga, tapi Telkomsel ini adalah betul-betul yang semacam ya cukup menunjang ya dari 10 kecamatan tersebut. Nah, sehingga tentunya kondisi network yang ada di Toli-Toli ini, kehadiran Telkomsel ini kami sangat harapkan. Kemudian apakah kebutuhan telekomunikasi masyarakat di wilayah bertugas saya ini sudah dipenuhi oleh network? Kalau di Toli-Toli secara geografis itu ada 2 tempat yang sangat masih blank spot ya. Itu yang pertama di Kecamatan Ogodede, ini adalah wilayah daerah pesisir ya. Dan yang kedua adalah di Kecamatan Kayu Lompa, itu sebagian memang daerahnya provokasinya selain tertutup ya, sehingga ini memang mungkin belum terjangkau oleh komunikasi yang ada. Nah, ini tentunya belum semuanya terpenuhi ya. Nah, dengan kehadiran Telkomsel ini ya, harapan kita ya tentunya bisa bersinergi dengan daerah Toli-Toli untuk bisa hadir di daerah-daerah blank spot yang saya sampaikan tadi. Kemudian layanan apa yang ditawarkan Kominfo kepada masyarakat? Ini kita punya regulasi ya tentang tata kelola komunikasi ya. Di situ adalah kita ya bagaimana mengatur ya komunikasi ya yang baik sifatnya online maupun offline ya. Ini kami punya itu. Kemudian fasilitator ya, selama ini ini belum apa ya, kita lebih banyak ya, kalau di kita ya memang sangat membutuhkan ya fasilitator yang hadir untuk bisa membackup daripada kekurangan layanan khususnya yang Kominfo sudah jalin ya. Ambil contoh kemarin kita sudah saya mendapat bantuan di 26 titik di seluruh kecamatan itu untuk menunjang ujian nasional. Nah, ujian nasional sekarang itu kan berbasis komputer, sehingga kemarin kami tempatkan di situ jaringan satelit ya. Dan ini harapannya tentunya karena ini sifatnya tidak secara terbuka ya, hanya internal gitu ya, tentunya layanan ini yang kami sudah buat ini bisa di backup ya oleh provider yang tentunya seperti Telkomsel itu bisa hadir di sana. Kemudian yang berikut adalah bagaimana Kominfo mengetahui kebutuhan masyarakat akan layanan komunikasi seluler baru. Kami banyak melakukan baik tugas secara turun ke bawah ya, baik secara formal maupun informal. Saya juga biasa bersosialisasi melalui RRI ya. Itu animo ya masyarakat tentang kehadiran Telkomsel ini sangat mereka minta ya. Ambil contoh, ini daerah yang paling dekat itu di Kecamatan Baulan itu adalah daerah Pangi ya. Itu daerah Pangi dekat ya dari Toli-Toli, tapi di situ masih blank spot ya. Ini setiap pertemuan apakah musrembang ya maupun informal formal itu daerah-daerah itu menyampaikan akan keinginan mereka akan kebutuhan komunikasi yang ada. Begitu juga 2 daerah yang saya sampaikan tadi itu mereka sangat mengharapkan itu. Nah,
Tapi kecamatan-kecamatan yang lain itu walaupun sudah ada, tapi belum semua juga ya seperti itu dijangkau oleh jaringan komunikasi yang tentunya yang memadai dan bagus seperti itu. Sehingga kebutuhan daripada masyarakat akan seluler ini ya melalui media-media yang kami sampaikan tadi, apakah musrembang, tatap muka langsung, format itu mereka sangat kuat untuk meminta itu. Kemudian prosedur atau protap apa yang Kominfo untuk memenuhi permintaan layanan komunikasi seluler baru ya. Selama ini ada pemahaman masyarakat tentang kebutuhan seluler itu ya, Kominfo itu dianggap yang memberikan layanan penyedia itu ya. Nah, makanya prosedur-prosedur yang biasa kalau mereka ingin seperti itu ya, saya menyampaikan kepada Pak Kades atau kelompok masyarakat ya, atau siapapun kelompok itu yang membutuhkan wilayahnya untuk bisa dilayani atau dipenuhi tentang permintaan layanan komunikasi itu, saya bilang silakan menyurat ya kepada kita, tentu harus dari bottom up ya, dari desa atau kelompok itu diketahui oleh desa, oleh kecamatan ya, baru kepada kami. Nah, setelah itu ya tentunya secara prosedur kita secara graduate berjenjang itu menyampaikan sampai kepada kementerian kami, ataupun kami merekomendasikan terhadap provider-provider yang ada di toli-toli untuk bisa diberikan informasi itu, sehingga tentunya ini karena tentunya mempunyai kajian yang berbeda ya, kami prosedur itu kita lakukan seperti itu. Kemudian kesulitan-kesulitan yang dialami ya dalam hal ini yaitu tadi yang pertama ya karena mungkin pemahaman masyarakat tentang komunikasi itu sendiri belum kuat ya, dikiranya semacam Telkomsel itu pure di bawah kendali kami ya, padahal Kominfo itu hanya mengatur tentang frekuensi dan sebagainya, terjadi konflik dan sebagainya itu kami hadir di sana, sehingga tapi sebenarnya nggak terlalu banyak bermasalah sih ya kesulitan yang kami alami dalam menjalankan protap itu, karena ada beberapa saluran yang memang sudah aktif kita lakukan. Malah ini sebenarnya saya ingin ada semacam agen-agen kami di setiap kecamatan ya, itu sebagai syarat terdepan Kominfo untuk mendeteksi apakah itu aspirasi ya, apakah permasalahan ya, ataukah hal-hal yang lain yang berkaitan dengan persoalan-persoalan komunikasi yang ada di kecamatan. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kebutuhan layanan komunikasi? Ya, ini tentunya kalau berbicara tanggung jawab, ini tentunya seluruh masyarakat ya, masyarakat, karena kebutuhan komunikasi ini sudah sangat urgen. Saya pernah menyampaikan bahwa Kominfo itu ya yang melayani tentang komunikasi itu satu waktu akan menjadi kebutuhan dasar seperti dinas kesehatan maupun dinas pendidikan. Nah, sehingga tentunya ini secara berjenjang juga punya tanggung jawab masing-masing ya. Ambil contoh masyarakat ya, itu tentunya berkaitan dengan komunikasi itu bisa menyampaikan informasi secara berjenjang ke desa ya, kecamatan sampai ke kita, sehingga persoalan-persoalan yang ada di bawah itu masing-masing mempunyai tanggung jawab yang tentunya sesuai dengan kadar yang ada. Kemudian kesulitan apa yang ketika mengkomunikasikan kemudian pelayanan komunikasi ya. Kesulitannya sebenarnya kalau secara administrasi nggak ada ya, karena memang tadi saya sudah jelaskan ada ruang-ruang memang yang kami sediakan untuk kita selalu berkomunikasi tentang kebutuhan itu maupun kendala maupun hal-hal yang sifatnya teknis maupun non teknis, sehingga nyaris tidak secara administrasi tidak ada masalah soal itu. Kemudian bagaimana cara memastikan bahwa suatu tempat memang benar-benar butuh
layanan komunikasi seluler baru. Ya, saya kalau ini saya harus menyampaikan ya boleh mungkin saya simpulkan indikator-indikatornya ya. Ambil contoh kayak di daerah yang saya sebutkan tadi ya, yang sangat blank spot itu di daerah Ogodede, itu pesisir ya. Itu masyarakat itu mendapat layanan komunikasi ya seluler itu hanya dari tower-tower yang mungkin ya bias-biasnya doang ya, sehingga mereka itu kadang berkumpul pada satu tempat itu nggak peduli mau hujan, malam gelap gulita, sampai nggak takut setan ya, dan sebagainya. Malah yang lebih lucu itu di daerah Ogodede, di daerah Buga itu ada jembatan di situ, itu memang nggak tahu itu biasan dari mana itu jaringan, orang ngumpul di situ padahal di bawahnya ada buaya itu. Jadi sudah sampai segitunya orang ya tidak takut pada sesuatu yang membahayakan, itu menandakan bahwa memang kebutuhan jaringan komunikasi itu sangat mereka butuhkan ya. Malah saya pernah di pulau itu ada satu titik ya di daerah Simatang itu menurut orang di situ tempatnya angker. Tapi dia nggak peduli karena di situ memang salah satu mungkin ada keluarga sakit ya, ataupun mungkin dia ada sesuatu yang sangat urgen harus disampaikan ke kota Toli-Toli, itu biar malam hujan dia berdiri di situ karena signalnya hanya di situ. Sehingga ini merupakan suatu indikator menurut saya bahwa memang itu masyarakat situ udah benar-benar sangat membutuhkan tentang kebutuhan daripada seluler yang ada. Contoh juga di sekolah-sekolah ini, saya dulu mantan kepala dinas pendidikan, itu di pedalaman pesisir pulau itu kan sekarang semua basicnya adalah menggunakan layanan internet ya, apakah pelaporan, bantuan ya, usulan bantuan, itu semua lewat itu. Sehingga selalu menyampaikan ke kita, aduh Pak, kami nggak punya jaringan seluler, terpaksa kami harus ke tempat di mana yang ada signalnya. Nah, ini tentunya suatu indikasi juga bahwa memang kehadiran Telkomsel maupun komunikasi yang ada di daerah Toli-Toli khususnya itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Kemudian apa kesulitan yang dihadapi untuk memastikan bahwa tempat tersebut butuh layanan komunikasi yang baru? Ya. Kesulitannya Toli-Toli ada 3 wilayah karakter ya. Dia ada pedalaman, ada pesisir dan pulau, serta ada perkotaan. Atas 3 wilayah ini mempunyai kesulitan masing-masing dalam hal memanage daripada kebutuhan komunikasi itu sendiri. Ambil contoh daerah pedalaman, tentunya di sana kendalanya ya mungkin listrik ya, kemudian juga alam itu sendiri ya, seperti itu. Begitu juga di daerah kepulauan ya, karena ya kurang lebih ya mirip-mirip juga di pedalaman itu. Ya kalau di kota ya tentunya ini mungkin kendalanya ya mungkin ditambah mungkin kekuatannya atau apa, karena kebutuhan orang kota ini bukan cuma internet ya, mungkin dia sudah menggunakan internet itu lebih daripada itu. Ambil contoh sekarang yang lagi tren itu menggunakan Zoom meeting dan sebagainya. Nah ini tentunya ada kesulitan-kesulitan yang sangat-sangat berbeda atas 3 karakter wilayah tadi. Nah, kerjaan dengan protap ya itu tadi tentunya sudah berjalan dengan baik ya. Nah, tentunya tentang bagaimana finalnya itu tentunya suatu memang kalau bicara tentang komunikasi ini banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Kemudian alat apa yang diharapkan untuk mendukung efektivitas permintaan layanan seluler. Nah ini ya tentunya tower itu karena 3 karakteristik wilayah tadi kalau tidak dibantu dengan tool atau sarana ya, itu khususnya tower ya, itu tentunya apa yang kami harapkan ya, tentunya ini akan mungkin perlu waktu yang lama ya.
Jadi mungkin itu secara umum ya. Saya sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toli dengan kehadiran Telkomsel ini sangat-sangat support ya. Dan saya siap untuk memberikan fasilitasi, apakah itu Telkomsel membutuhkan pendampingan dari kami, apakah itu dalam bentuk survei sampai pada pembangunan infrastrukturnya. Saya sebagai Kepala Dinas sekali lagi sangat mensupport ini dan mendukung ya dengan seluruh staf saya. Tentunya harapannya ya tentunya kehadiran Telkomsel ini bisa betul-betul bisa membantu Pemda ya, dan kita bisa take and give khususnya dari sisi komunikasi, sehingga ini tentunya sekali lagi kehadiran Telkomsel di Toli-Toli kami sangat harapkan. Demikian support dari kami, dan tentu sekali lagi harapan kerjasama Pemda Toli-Toli khususnya dari Kominfo dan Telkomsel sangat kami harapkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga utuhnya NKRI di tengah pesatnya informasi.